Shalom Bapak Ibu saudari terkasih. Saudara, kita lanjutkan standar kecantikan dari mempelai wanita di mata mempelai pria menurut Kidung Agung. Kalau kemarin kita sudah bahas ayat 2 yaitu gigi, sekarang kita masuk ke bibir dan mulut, saudara ya. Kidung Agung 4 ayat 3, satu ayat ini akan kita coba uraikan maknanya. Bagaikan seutas pita kirmisi bibirmu. Jadi mempelai pria mengagumi kecantikan dari pengantinnya, mempelainya, kekasihnya dengan mengatakan, membandingkan, bibirmu itu seperti seutas pita kirmisi dan elok mulutmu bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Ya, jadi di sini bibir, mulut, kemudian juga bagaikan belahan buah delima pelipismu. Kata pelipis itu bisa juga diterjemahkan pipi, saudara, bagian samping dari wajah gitu ya. Itu bagaikan belahan buah delima di balik telekungmu. Tadi pakai telekung. Telekung itu apa ya? Cadar, saudaraku. Apa sih maknanya kecantikan dari mempelai wanita kok digambarkan sebagai pita kirmisi ya bibirnya. Begini, saudaraku. Berbicara itu selalu pakai bibir, saudaraku. Bibir ini adalah alat untuk mengekspresikan kata-kata, yaitu berbicara. Jadi kalau gigi merupakan alat untuk mengunyah, mencerna, melembutkan, untuk sebelum ditelan makanan itu, ya melembutkan, mencerna makanan, maka bibir merupakan alat untuk mengekspresikan apa yang telah kita terima. Jadi gigi ngunyah makanan, makanan sudah diterima, maka yang diekspresikan keluar itu apa? Digambarkan seperti pita kirmisi. Kirmisi itu benang yang berwarna merah, saudaraku ya. Itu kalau dalam versi King James itu bagai seutas pita kirmisi bibirmu itu ya, kemudian dan elok mulutmu. Itu elok mulutmu itu di dalam versi King James your speech, jadi elok perkataanmu, karena memang bibir ini untuk bicara, saudaraku ya. Saudara mendengarkan saya ngomong gini ini kan dari bibir yang bergerak-gerak, saudaraku. Nah, secara rohani bagaimanakah perkataan bibir mulut kita ini? Itulah yang dinilai oleh mempelai pria, oleh kekasih jiwa kita Tuhan Yesus. Bagaikan seutas pita, itu bermakna apa atau pita kirmisi? Nah, saudara ingat akan kisah Rahab, saudaraku, seorang perempuan sundal yang tinggal di Yeriko, ya kan? Dia kan berkata, nanti kalau itu dia kan menyembunyikan dua orang pengintai itu. Nanti kalau kamu betul-betul melakukan seperti apa yang kau katakan, bahwa Bani Israel nanti akan menghancurkan negeri ini, selamatkan aku. Dia bilang begitu. Nah, kemudian perjanjian itu diadakan dan Rahab disuruh menaruh seutas benang kirmisi. Itu menandai bahwa itulah rumahnya Rahab. Dan benar, janji itu akhirnya digenapi, saudaraku, ketika Yeriko dihancurkan, ambruk ya, karena setelah dikelilingi itu, Yeriko runtuh, tembok Yeriko runtuh, dan semua penduduknya dikalahkan, Rahab diselamatkan. Dan akhirnya Rahab diperistri oleh salah satu dari
dua pengintai tadi. Dan yang luar biasa, nama Rahab itu malah masuk di dalam daftar silsilah Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Ya. Nah, saudaraku, ini adalah anugerah. Itu ada di dalam Yosua pasal 2 ayat 21. Saudara, kisah Rahab yang mengikatkan tali germisi di jendelanya itu. Jadi ekspresi hati dari mempelai wanita, dari kita, umat Tuhan, itu harus bernuansa anugerah. Karena germisi itu, benang germisi itu anugerah, saudara. Harus bernuansa anugerah, ucapan syukur terhadap anugerah Tuhan dalam hidup kita. Paham ya? Jadi itu. Nah, kemudian tadi dilanjutkan pelipis, ya, ini terjemahannya mungkin kurang pas. Bagaikan belahan buah delima pelipismu. Pelipis itu pipi, saudaraku ya, pipi. Samping, bagian samping dari wajah ini. Bicara tentang emosi, kalau saudara malu kan langsung pipi ini kemerah-merahan gitu ya, merah padam. Kalau saudara marah juga ini jadi merah gitu ya. Kalau takut jadi pucat begitu ya. Jadi ini emosi, saudaraku. Malu, marah, takut, itu semua tampak pada air muka ini. Nah, belahan buah delima itu gambaran atau lambang dari kehidupan, saudara. Ekspresi dari emosi yang hidup. Tapi, ya, di balik telekung, artinya apa? Ada ekspresi kehidupan, membawa kehidupan pada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kalau perkataannya perkataan yang penuh dengan kasih karunia dan anugerah, ekspresinya, hawa yang dibawa itu adalah hawa kehidupan. Tetapi di balik telekung, artinya apa? Ada penguasaan diri, ada kerudung yang melambangkan akan self-control gitu, saudaraku. Inilah kecantikan dari mempelai wanita. Ya, kalau saudara pelajari Kidung Agung ini memang dalam, saudaraku ya. Tetapi apakah kita sudah cantik di mata kekasih kita, mempelai pria kita? Nah, itu pertanyaan, saudaraku. Gigi, apakah sudah seimbang? Apakah sudah bisa mengunyah dengan benar? Artinya dengan pengertian rohani, pemahaman rohani, bukan natural. Apakah perkataan kita penuh kasih karunia, ucapan syukur, dan apakah gitu ya, apakah kita ini punya emosi yang membawa kehidupan tetapi kita bisa menguasai diri. Itu semua gambaran dari mempelai wanita yang dikatakan cantik menurut pandangan mata mempelai pria. Tuhan Yesus berkati.